dia adalah seorang pengendara mobil yang luput dari maut ketika salah satu bridge di Auckland dulu earthquake katanya pernah anjlok, ya. Dia itu yang ketiban betonan jembatan itu sudah. Dan polisi sudah datang ke rumahnya, ya, lalu memberitahukan kepada keluarga bahwa orang ini tewas, tapi jenazahnya nggak ditemukan. Ternyata dia nggak tewas, dia ketiban, lalu dia bisa lepaskan seat beltnya, dia keluar dari jendela dan dia pulang ke rumah. Jadi yang menerima berita itu ya dia sendiri. Orang katanya mati, lain aku gitu. Saudara bisa bayangkan dia merasa seperti hidup mendapat kesempatan yang kedua. Dalam kehidupan yang rutin setiap hari, saudara-saudara, kadang-kadang kita tidak merasa begitu bernilainya waktu, begitu bernilainya hidup, dan begitu bernilainya peluang atau kesempatan yang masih kita peroleh. Siapa di antara kita yang bangun di pagi hari bisa bergolek dari posisi tidur kita, lalu mengangkat badan, ya, bergeser kemudian turun dari tepian ranjang, menjejak lantai lagi. Lalu siapa di antara kita yang seperti itu setiap pagi tentunya, lalu merasa syukur ya aku masih bisa menginjak lantai lagi. Ada? Karena kita nggak berasa, sampai kalau kita sudah mengalami sesuatu, berasa. 9 September 2009, bagus angkanya, 090909. Saya masuk emergency, ya. Tak sangka, tak mimpi, gak harap, atau katanya kena stroke. Dan hari-hari itu dan beberapa hari sesudahnya, saya kalau injak bumi itu, kaki saya tuh tidak stabil, rasa lemah sekali. Sekarang setiap pagi kalau saya bangun, atau tengah malam kalau saya terjaga untuk ke belakang, saya bergeser dari ranjang pertama, saya bisa bergerak. Saya bilang, oke, gak apa-apa kaki. Sebab tensi saya, tekanan darah kadang-kadang masih tinggi sudah. Kemungkinan stroke kedua itu katanya gampang sekali. Jadi begitu saya sadar, bisa gerak lagi, wah, oke. Lalu turun merambat, dan saya turun menjejak lantai, kaki saya rasa lebih stabil daripada waktu saya sakit lalu. Saya bersyukur ada pemulihan. Kadang-kadang kalau kita semuanya rutin setiap hari, bangun pagi oke, lalu malas-malasan bangun, mesti kerja lagi, ya kan? Waduh, kita nggak rasa apa yang istimewa. Marilah kita merenungkan hal ini. Nabi Yeremia adalah orang yang merasakan sesuatu yang luar biasa dalam hidupnya. Luar biasanya ini bukan sesuatu yang istimewa positif, tetapi keluar biasaan yang begitu nestapa, begitu celaka dalam hidupnya. Allah memberitahukan kepada dia bahwa Allah murka kepada Yerusalem, Allah murka kepada Israel, Allah akan memusnahkan bangsa ini dan meminjam. Tuhan akan memakai tangan raja kafir untuk menghancurkan Yerusalem. Lalu Yeremia harus mengkhotbahkan berita itu. Dan orang-orang gak suka dengan khotbah Yeremia. Dan ini bukan khotbah sekali atau dua kali, topik tersebut dia khotbah berkali-kali setiap hari. Malah dia bilang, Tuhan mengatakan kepada kamu, jangan melawan Raja Babil. Ya, lebih baik kamu angkat bendera putih dan menyerah, kamu akan selamat. Kalau kamu coba melawan, kamu melarikan diri, kamu akan dikejar dan dimakan oleh pedang. Orang-orang mengatakan,
Yeremia ini pengkhianat, tidak patriotis, bukan yang mengajar bangsa untuk terbakar emosinya, siap-siap berperang melawan Raja Babil. Kok sekarang suruh menyerah? Ini kaki tangan Raja Babil barangkali. Nabi-nabi lain, pengkhotbah lainnya mengatakan, don't be afraid, jangan takut. Kita di Yerusalem. Yerusalem is a holy city, kota yang suci. Sebab Allah bertahta di Yerusalem. Ada bait Allah, ada ruang maha suci. Oke? Ada tabut perjanjian di sana. Allah bertahta, hadir di situ secara istimewa. Siapa yang bisa mengalahkan Yerusalem? No, kita akan mengalami tetap shalom dan sejahtera. Shalom, shalom, peace, peace. Yeremia seorang diri melawan semua kelompok besar ini. Yeremia berkata, tidak, no peace, tidak ada damai. Kamu akan hancur. Mereka yang lain bilang, damai. Ayo, bagaimana? Dan Yeremia tahu Tuhan pasti akan menggenapkan firman yang diberitahukan kepada Yeremia. Dan betul, tadi yang saudara baca, bisakah saudara merasakan bagaimana penderitaan Yeremia? Dengan mata kepala sendiri, dia melihat Yerusalem dikepung. Lalu bala kelaparan dan sakit penyakit di dalam kota tersebut. Ada wabah, orang lapar, gampang sakit, lalu sakit, tidak diobati, mati, mayat nggak sempat dikubur karena yang lain sudah pada lemah semua. Akhirnya dibusuk, jadi wabah semua. Saudara, di dalam musim kelaparan tersebut, Yeremia berkata, ibu makan anaknya sendiri. Sudah gila orang itu. Ya. Karena dikepung, gak ada makanan lagi, mau bagaimana? Lalu mereka beli anaknya sendiri itu di mana? Itu kejadian sesungguhnya. Yeremia melihat semua. Dia bilang, mataku ini seperti mata air, mengalir terus air mata dari mataku, seperti air penuh. Melihat begitu hancur bangsaku, sedih hatiku. Akulah orang yang melihat sengsara disebabkan cambuk murka. Saudara, pernah kita mengalami penderitaan sedemikian dahsyat? Lalu dengan penderitaan seperti itu, Yeremia berkata, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap, aku still memiliki hope. Karena aku ingat, tidak pernah berkesudahan kasih setia Tuhan. Allah itu penuh kasih dan setia. Kalau dia namanya maha kasih dan maha setia, dia nggak bakalan kehabisan kasih dan nggak bakal kehabisan kesetiaan. That's me, kata Yeremia. Dia memiliki iman dan pengertian. Oleh sebab itu aku punya harapan bahwa rahmatnya, belas kasihan dan anugerahnya juga tidak bakal habis. Memang sekarang dia sedang mencambuk kita, tetapi kemudian di ayat 31 dikatakan, Yeremia yakin tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan. Walau ia mendatangkan susah, ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Kalau Tuhan memukul, dia akan mengobati, dia akan membalut. Lalu Yeremia menyimpulkan, dia percaya dan dia melihat, selalu baru tiap pagi besar kesetiaan. Setiap bangun pagi, memang masih dikepung, masih dalam peperangan, bahkan kemudian dia melihat tembok dihancurkan, tapi Yeremia masih bangun keesokan paginya. Dia percaya hari ini pasti ada belas kasihan yang baru dari Tuhan, ada rahmat yang baru. Saudara, bukan mobil baru, bukan rumah baru, bukan apa yang baru yang bagus-bagus, tapi tetap bencana. Namun rahmat Tuhan selalu baru. Dia percaya besar kesetiaan Tuhan. Aku masih mendapat kesempatan, masih mendapat kesempatan. Pendeta Freedom menjelaskan kepada saudara, kairos, kesempatan anugerah.
waktu anugerah. Bukan sekedar waktu menit demi menit yang berlalu, jadi jam, menjadi hari. Tapi waktu-waktu yang istimewa Allah masih berikan kepada kita umatnya. Marilah belajar menghitung berkat-berkat Tuhan. Bukan cuma di bulan Thanksgiving ini, tapi sepanjang umur hidup kita mengenai berkat-berkat istimewa seperti itu yang Tuhan berikan kepada kita. Apa saja yang bisa kita alami? Ya, tadi sudah melihat ada orang yang mau mati, hampir mati, nyaris mati. Aduh, seperti lewat lubang jarum.